Nama saya Gina Amanasuni dari kelas 5 TEB dari Universitas Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang market and marketplace. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah main topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada market, yang kedua ada jenis pasar, yang ketiga ada pasar tradisional dan modern, yang keempat ada keuntungan dan kelemahan pasar offline, dan yang kelima ada jenis-jenis pasar online, dan yang terakhir ada keuntungan dan kelemahan pasar online. Yang pertama yaitu ada market. Market atau pasar adalah tempat di mana terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Transaksi ini berupa berpindahnya barang atau jasa yang dimiliki oleh penjual dengan alat pembayaran dari pembeli. Jadi, barang yang diperjualbelikan ini bisa berbentuk fisik maupun jasa dari penjual yang ditukar dengan alat pembayaran yang sah dari pembeli. Alat pembayaran ini bisa berupa yang pertama yaitu ada uang kartal atau uang yang diterbitkan oleh bank sentral sebuah negara dan diatur oleh undang-undang negara. Yang kedua ada uang giral atau uang yang disimpan di rekening koran di berbagai bank umum berupa cek, giro, traveler check, dan lain-lain. Yang terakhir ada uang elektronik atau uang yang telah dikonversikan secara digital oleh bank dan digunakan sebagai alat pembayaran. Yang kedua yaitu jenis pasar. Yang pertama ada pasar offline atau penjual dan pembeli bisa saling bertatap muka dan saling mengenal. Terjadinya interaksi sosial, tawar-menawar, dan penjual dan pembeli dapat melakukan quality control baik barang maupun jasa yang diperdagangkan. Pasar offline sendiri terbagi menjadi dua nih. Yang pertama yaitu ada pasar tradisional dan pasar modern. Yang di sebelahnya yaitu ada pasar online atau pasar tradisional yang bertransformasi ke pasar digital menggunakan teknologi dan aplikasi internet dalam melakukan transaksi perdagangannya. Selanjutnya ada pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang belum menggunakan teknologi dan sistem pemasaran. Pasar jenis ini biasanya tidak mementingkan kenyamanan dan keamanan dari pembelinya, dan sistem yang digunakan masih sangat tradisional. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang telah menggunakan teknologi dan sistem pemasaran modern dalam menjalankan bisnis atau usahanya, seperti dengan adanya price tag, ruangan yang nyaman dan aman bagi pembelinya, dan sudah menggunakan teknologi dan sistem pemasarannya di mana ada bagian admin, accounting, pajak, kasir, inventory, procurement, dan pengandaan dan lain-lain. Di pasar modern, kenyamanan dan keamanan dari penjual dan pembeli menjadi bagian yang terpenting dalam menjalankan usaha perdagangannya. Pasar ini berupa supermarket, mall, minimart maupun toko-toko modern lainnya. Adapun keuntungan dan kelemahan dari pasar offline tersebut. Yang pertama yaitu keuntungannya sendiri, satu, terjadi interaksi dan fungsi sosial dalam perdagangan. Yang kedua, ada tawar-menawar dan quality control dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli. Yang ketiga, ada produk atau barang dan jasa dapat langsung dinikmati dan digunakan. Kelemahannya sendiri yang pertama yaitu produk yang ditawarkan variasinya terbatas atau sebatas stok dan jenis yang dimiliki. Yang kedua, harus bertemunya pedagang dan pembeli dan sulit terjadi di masa pandemi seperti sekarang ini. Yang ketiga, ada jumlah pedagang dan pembeli yang terbatas. Hanya sebagian kecil orang yang bisa menjadi pedagang dan customer atau pembeli hanya berasal dari wilayah pasar itu tersebut. Yang terakhir ada banyaknya kondisi eksternal yang mempengaruhi perdagangan. Hambatan yang bisa terjadi adalah hambatan psikologi atau lokasi atau cuaca atau keamanan dan kenyamanan tempat belanja. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pasar online. Yang pertama ada online shop, adalah sistem belanja online yang mana pembeli dapat menanyakan harga atau pertanyaan apapun terkait produk kepada penjual secara langsung. Dapat melalui BBM, Line, Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. Yang kedua ada marketplace, adalah model bisnis yang mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dengan
dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Biasanya Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Yang terakhir ada e-commerce. Sistem belanja e-commerce hampir sama dengan marketplace, yaitu pembeli tinggal memilih barang yang diinginkan pada sebuah website, kemudian mengklik tombol beli dan melakukan transfer sejumlah harga yang tercantum. Bedanya adalah pada e-commerce, barang ataupun produk yang dijual berasal dari website itu sendiri. Biasanya Zalora, Carrefour, Matahari, dan lain-lain. Yang terakhir ada keuntungan dan kekurangan pasar online. Keuntungannya yang pertama, banyak jenis barang yang dapat diperdagangkan. Yang kedua, penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara fisik dan menghemat biaya transportasi untuk pembeli dan penjual dan menghindari kesulitan untuk menuju tempat penjual. Yang ketiga, ada penjual dapat menjangkau banyak tempat dan tak terbatas, tidak seperti pasar offline yang hanya mengandalkan pembeli dari wilayah tertentu saja. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak hanya interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Yang kedua, pembeli tidak melakukan quality control atau atas barang yang dibeli. Dan yang terakhir, ada butuh waktu pengiriman sebelum pembeli dapat menggunakan produk yang dibeli. Baik, untuk kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak.